Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang hidup dalam penderitaan, kemiskinan, kelaparan, atau Baraya merasa bahwa hidup tidak adil buat Baraya, pasangan menjauhi, atau bahkan tidak pernah punya pasangan sama sekali padahal Baraya menginginkannya, atau Baraya pengen punya keturunan tapi tidak memilikinya, dan lain sebagainya. Apakah Baraya hidup dalam kesepian, kesendirian, kemiskinan, ketidakmakmuran, dan hal yang semacam itu? Saya punya beberapa solusi, beberapa alternatif yang bisa Baraya pilih dan saya yakin beberapa di antara masalah Baraya itu akan teratasi. Gimana ceritanya? Solusinya mudah, sangat praktis, gratis, dan tidak membutuhkan apapun. Hanya membutuhkan keputusan bahwa Baraya mau melakukan itu. Apa itu? Saya jelaskan dimulai dari ironi dulu. Nggak usah ada intronya. Saya mulai dari sebuah ironi kependudukan di dunia saat ini. Jadi di satu sisi masyarakat dunia sekarang itu negara-negara yang berkembangnya mengalami lonjakan populasi terus-terusan. Nigeria, Pakistan, India, termasuk Indonesia itu mengalami lonjakan populasi terus-terusan. Yang menyebabkan apa? Persaingan di antara mereka menjadi semakin ketat, rumah-rumah dibangun tetapi harganya menjadi semakin mahal, tanah-tanah ditawarkan tetapi harganya menjadi semakin mahal, sembako bagaimanapun walaupun sudah disubsidi makin banyak orang yang tidak bisa menjangkaunya. Karena apa? Karena populasi yang terlalu banyak mendorong mereka untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya. Begitu kan? Nah, di sisi lain, di negara-negara yang sudah maju, banyak di antara mereka yang tidak lagi bertambah populasinya karena mereka malas untuk punya anak, mereka malas untuk berkeluarga karena mereka sudah bisa mendapatkan layanan seksual dimanapun mereka mau dan itu legal, dan bahwa mereka sudah mendapatkan kesenangan dari uang dan materi yang mereka miliki, bahwa mereka hidup di sebuah daerah yang sangat aman, yang sangat indah, yang sangat makmur, sehingga bagi mereka ngapain juga saya bereproduksi, punya anak, menambah populasi, toh saya sudah hidup dalam kenyamanan yang sangat luar biasa. Ada seperti itu. Jadi ada ironi, ada kesenjangan yang besar di sini. Nah, jadi buat Baraya yang tadi fakir miskin, hidup dalam penderitaan dan sebagainya, bagaimana kalau misalkan Baraya menjadi bagian dari jembatan besar untuk menyelesaikan ironi ini? Jadi caranya misalkan gini, Baraya mau nggak saya tawarin tinggal di Jepang? Tinggal di Jepang itu bagaimana? Sangat mudah, sangat murah. Bayangkan di sana itu populasinya menurun terus-terusan. Tidak ada satu tahun pun di Jepang di mana populasi mereka itu surplus. Turun terus-terusan. Bahkan kalau misalkan Baraya langsung datang ke Jepang, nenek-nenek, kakek-kakek jauh lebih banyak ditemukan daripada bayi dan anak-anak. Banyak sekolah yang tutup, banyak TK yang tutup, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena populasinya semakin sedikit. Dan karena populasi yang semakin sedikit itu menyebabkan apa? Setidak-tidaknya ada 9 juta rumah bagus di Jepang yang tidak dihuni gara-gara penghuninya meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris. Harta kekayaannya yang banyak itu tidak diwariskan kepada seseorang karena dia memang tidak memiliki keluarga. Karena bagi orang-orang Jepang, mereka sudah sibuk bekerja, mereka sudah sibuk mencari nafkah, dan kesibukan itu benar-benar melalaikan mereka dari berkeluarga. Ketika berkeluarga pun mereka tidak mau punya anak atau malas punya anak karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan mereka dan sebagainya itu menjadi sangat tinggi. Tidak ada lagi kekeluargaan, tidak ada lagi rasa manis di antara sesama, di antara mereka karena semuanya sibuk bekerja, sibuk mencari dan mengejar materi. Akhirnya ya kosong, semakin kesini semakin kosong, semakin kesini semakin tua, dan kita mengetahui sendiri ekonomi Jepang yang dulu tinggi banget sekarang turun drastis. Tahun 80-an, tahun 90-an kita lihat 20 perusahaan terbesar di seluruh dunia itu lebih dari setengahnya berasal dari Jepang. Sekarang di mana Jepang? Sony dikalahkan, kemudian Toyota digeser, kemudian Mitsubishi digoyang, dan perusahaan-perusahaan elektronik, perusahaan otomotif Jepang semuanya ambrol. Karena apa? Karena hanya dihuni manusia-manusia tua tanpa ada regenerasi yang memadai. Jadi mereka sekarang berpikir gimana caranya agar kita tetap memiliki populasi yang memadai untuk minimal banget mempertahankan ekonomi mereka seperti saat ini. Jadi mereka ngundang sebanyak mungkin orang dari seluruh dunia, ayo datang ke kami. Gajinya gede, tunjangannya gede, apa-apanya gede, bahkan dikasih rumah yang 9 juta rumah itu dipersilakan buat siapapun yang mau. Dan kalau misalkan Baraya pengen ke Jepang misalkan, Baraya perabotan rumah tangga pasti akan disuplai sama tetangga-tetangga. Karena di Jepang itu kalau misalkan kita punya televisi misalkan ya, si televisi itu terus muncul produk yang baru, ya beli yang baru ini, nah yang ini tuh nggak boleh dibuang. Kalau dibuang biayanya sangat mahal. Jadi banyak orang Jepang yang daripada membuang TV ini, mendingan dikasih-kasihin ke orang.
Karena kalau membuang kan berarti polusi, nanti pengolahannya menjadi lebih sulit dan sebagainya. Makanya itu banyak orang Jepang yang ngasihin barang-barang mereka yang masih bagus pun gratis kepada orang-orang yang mau menerimanya. Jadi rumah dikasih, kerjaan dikasih, kemudian barang-barang perabotan dikasih gratis buat Baraya kalau Baraya mau tinggal di sana. Syaratnya sederhana, kalau Baraya mau tinggal di sana. Bagaimana dengan pekerjaan di Jepang? Pekerjaan yang lowongan pekerjaannya jauh lebih banyak daripada tenaga kerja yang mereka miliki. Jadi kalau misalkan Baraya datang ke sana, kurang dari 1 bulan Baraya pasti langsung dapat kerjaan. Entah itu jadi kasir, entah itu jadi tukang masak, apapun pasti Baraya akan mendapatkannya. Beneran. Silahkan langsung buktikan ke sana. Dan seperti yang Baraya bayangkan dan Baraya tahu, di Jepang sangat enak hidupnya, sangat sistematis, semuanya serba nyaman, serba bagus. Dan Baraya yang misalkan matanya suka gatel, di Jepang banyak cewek-cewek yang ya begitu, yang 200.000 sudah bisa beneran gitu ya. Dan karena memang di sana itu inflasi seksual buat perempuan itu sudah sangat-sangat tinggi gitu. Jadi harga perempuan di sana itu udah bener-bener sangat rendah gitu. Untuk memainkan sebuah film yang gitu, perempuan-perempuan itu bisa dibayar hanya dengan sekali makan siang gitu, sekali makan malam, atau 2 kali dengan itu, ya cukup dengan begitu, saking tidak dihargainya. Jadi perempuan-perempuan di sana sangat kesepian. Jadi kalau misalkan Baraya lihat di drama-drama Jepang, apa-apa yang nembak tuh pasti cewek duluan, bukan cowok yang nembak, tapi cewek yang nembak, karena ceweknya butuh pasangan, karena di sana mereka memang benar-benar hampir tidak dihargai, karena terus harus bersaing dan berjuang seperti layaknya laki-laki, tetapi mereka tetap ingin diperlakukan seperti perempuan. Nah, jadi kalau misalkan Baraya tinggal ke Jepang, silahkan, di situ aman, enak, gratis, dikasih rumah, dikasih perabotan, dikasih kerjaan, dikasih cewek kalau Baraya mau. Mau nggak seperti itu? Atau kalau misalkan Baraya berpikir, wah di sana mah sangat tidak nyaman karena orang-orang Jepang itu adalah orang yang ya seperti tadi dijelaskan, tidak ada kekeluargaan, semuanya kerja keras. Ya udah, saya tawarin tempat lain. Gimana kalau misalkan Baraya tinggal di Swiss? Di beberapa desa di Swiss itu ada pemerintahan daerah yang rela membayar setiap orangnya 450 juta rupiah dan dikasih rumah di sana dengan harga 3,3 miliar harga rumahnya, gratis buat Baraya, asal Baraya mau tinggal di sana dan kerja di sana. Dan Baraya ingat, tawaran ini adalah tawaran yang sangat luar biasa karena Baraya akan tinggal di sebuah negara paling bagus di seluruh dunia. Swiss itu untuk semua indeks pembangunan manusianya, untuk semua kriteria kemajuan negara, dia tetap di atas Amerika Serikat. Untuk semua hal dalam kriteria kemajuan sebuah bangsa. Lebih daripada negara-negara lain dan selalu top 10. Negara terbaik, negara paling bahagia, negara paling enak. Karena apa? Alamnya sangat-sangat indah, luar biasa, bersih luar biasa, hutan, kebun, ladang, semuanya, pegunungan, itu benar-benar salah satu yang paling indah di seluruh dunia. Bahkan bisa dikatakan secara keseluruhan paling indah di seluruh dunia, saingan sama Norwegia. Dan kalau misalkan Baraya ngomongin soal kerjaan di Swiss adalah pekerjaan paling manusiawi di seluruh dunia. Bayangin, Baraya kerja seminggu kurang lebih hanya 35 jam, dengan aturan apa? Boleh kerja di kantor, boleh kerja di rumah. Liburnya kapan, cutinya kapan, Baraya yang tentukan sendiri. Pokoknya perusahaan sudah ngasih jatah, Baraya libur dalam setahun misalkan 45 hari, misalkan ya, biasanya lebih. Tapi silakan Baraya ambil yang manapun, gak usah izin sama bos, gak usah apa, mau libur aja. Baraya mau datang ke sana juga gak mungkin terlambat. Karena yang penting kerjanya sehari sekian, Baraya mau datangnya jam 9, jam 10, itu boleh. Bahkan Baraya mau datang lol doang, terus balik lagi ke rumah, ngerjainnya di rumah. Beberapa perusahaan di Swiss juga memberlakukan seperti itu. Jadi Swiss adalah surga bagi tenaga kerja yang makmur di sana. Gajinya juga sangat besar, ya walaupun biaya hidupnya juga sangat mahal gitu ya. Biaya sewa rumah misalkan itu sekitar 45 jutaan sebulan gitu. Ya tapi kan gajinya sekitar 3 kali lipat dengan itu. Jadi Baraya bisa menyisihkan uang yang sangat memadai, hidup di tempat di mana Baraya nggak usah traveling, nggak usah healing kemana-mana, karena dimanapun Baraya berada di pedesaan Swiss, Baraya akan menikmati pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Mau nggak Baraya pindah ke Swiss, kemudian Baraya bekerja di sana dengan seluruh kenikmatan yang ada tadi itu? Wah, susah, itu mah jauh soalnya. Apalagi musim dingin di sananya putih-putih. Kalau di sini kan musim dinginnya nggak putih-putih. Saya takut pocong soalnya, jadi saya nggak mau ke Swiss. Oke, kalau Baraya nggak mau ke Swiss karena terlalu jauh, terlalu dingin, saya tawarin yang lebih sederhana lagi, ke Australia.
Baraya datang ke Australia, mau kerja dicariin sama negara. Bahkan Baraya dibayar sama pemerintah Australia untuk tinggal di sana. Asal apa? Asal Baraya mau. Sama seperti Swiss, kan kalau Swiss itu S1, S2, S3 mau sepuasnya sekolah di sana pun gratis. Nah, di Australia gratis, tapi Baraya harus punya prestasi. Kalau tidak punya prestasi, ada bayaran-bayaran sekian-sekian, ya tapi tetap sangat memadai. Karena apa? Karena di sana pekerjaan juga sangat enak. Dan wilayahnya gak terlalu jauh dari Indonesia. Australia bagaimanapun adalah salah satu negara paling maju di dunia. Beberapa itu top 10. Beberapa kriteria kemajuannya dia top 10. Pendidikan dia salah satu yang paling bagus, pembangunan dia salah satu yang paling bagus, toleransi salah satu yang paling bagus, kemudian warga yang ramah juga salah satu yang paling bagus dan sebagainya. Dan Baraya nggak usah terlalu takut sama perubahan sama iklim yang berbeda misalkan, karena Baraya bisa pilih Australia ada yang sangat mirip iklimnya dengan Indonesia di kawasan utara, dan ada yang kayak di Eropa di bagian New South Wales, di bagian Tasmania dan sebagainya, tapi hidupnya semuanya teratur. Jadi iklim Baraya bisa pilih sendiri, kemudian kemakmuran ala barat dikasih gratis, dikasih tunjangan, dikasih tumpangan, dikasih apa-apa fasilitas hidup, asal Baraya mau tinggal di sana karena mereka membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan manusia. Sekarang saya tanya lagi, Baraya yang hidup miskin, hidup dalam penderitaan, tidak memiliki harapan di Indonesia dan hal sebagainya, maukah Baraya pindah ke negara-negara yang dimaksud itu? Saya yakin kebanyakan di antara Baraya tetap tidak mau memilih untuk pindah ke sana atau menetap di sana atau dalam kurun waktu tertentu ada di sana. Saya yakin Baraya, kebanyakan di antara Baraya tidak mau. Kenapa coba? Karena Baraya bukan Cina. Jadi itu masalah utamanya adalah Baraya bukan Cina. Apa hubungannya ras ini? Kenapa Guru Gembul jadi rasis gini? Enggak, Baraya gini ceritanya. Coba cek sekarang Baraya, di Indonesia itu orang Cina itu sedikit sekali. Ya, angka statistiknya tidak jelas karena banyak di antara orang-orang Cina juga yang mengaku sebagai misalkan orang Cina di Surabaya ngakunya saya tuh orang Surabaya gitu, orang Jawa gitu. Banyak yang sehingga statistiknya tidak pernah jelas untuk orang-orang Cina di Indonesia, etnis Tionghoa di Indonesia. Tetapi walaupun mereka jumlahnya sangat sedikit, bisa kita akui jumlahnya di bawah 5%, tetapi mereka menguasai ekonomi lebih dari 50% Indonesia. Kenapa mereka menguasai lebih dari setengah kekayaan di Indonesia? Dan Baraya udah tahu itu. Datanya nggak usah dipertanyakan. Baraya kemana-mana kalau misalkan lihat perusahaan-perusahaan besar, pasti yang berkuasanya sipit-sipit. Kalau misalkan Baraya lihat orang terkaya di Indonesia, cuman beberapa yang nggak sipit gitu kan. Semuanya sipit-sipit. Apakah gara-gara Cina dan kesipitan itu? Bukan gara-gara itu, tetapi gara-gara mentalitas mereka. Coba cek Baraya mereka. Orang-orang Cina yang Baraya lihat-lihat itu di generasi sebelumnya ada misalkan generasi kakeknya atau generasi ayahnya datang ke Indonesia modal dengkul. Secara literal modal dengkul. Mereka datang sebagai imigran, tidak bawa uang sepeser pun, tidak bisa ngomong apapun yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, tidak memiliki keterampilan kerja apapun yang bisa dibutuhkan di Indonesia, mereka benar-benar nol. Coba cek. Imigran-imigran dari Cina di tahun 60-an, di tahun 50-an datang ke Indonesia, mereka nol, gak punya apa-apa. Tapi apa? Karena mereka berani untuk menempatkan diri di barisan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, itu kata-kata Sun Tzu ya. Mereka berani menempatkan di tempat di mana tidak ada jalan keluarnya, akhirnya mereka sukses. Mereka maju. Karena apa? Karena mereka kepepet, tidak punya apa-apa, mereka berani menempatkan diri di posisi paling kepepet. Gak punya keterampilan, gak bisa berbahasa, gak ada koneksi, gak ada teman, gak ada dulur di sini. Mereka langsung datang ke sini, kemudian mereka mulai usaha nyari-nyari, belajar bahasa Indonesia, kemudian mereka jadi buruh, mau jadi buruh tani, mau jadi pedagang, mau jadi apapun yang bisa mereka lakukan untuk bisa makan. Nah, dengan mentalitas seperti itu, maka generasi berikutnya jadi orang paling kaya di Indonesia. Karena apa? Ya karena mentalitasnya itu. Mentalitas untuk berani berjuang di tempat di luar zona nyaman mereka. Jadi keunggulan orang-orang Cina, sekarang Baraya datang ke Amerika Serikat, Baraya datang ke Eropa, Cina tuh ketemu aja di mana-mana seperti itu gitu. Kenapa? Karena mereka terdiaspora, dan terdiasporanya itu adalah karena keberanian mereka. Jadi keberanian mereka untuk ada di zona di luar kenyamanan mereka, di luar zona nyaman mereka. Itulah yang akhirnya membuat mereka jadi tajir, menjadi makmur, menjadi kuat, dan menjadi mandiri. Sekarang Baraya misalkan kan sekarang puasa.
Banyak yang marah-marah sama Cina. Oh, bos Cina mah susah ngasih kita toleransi ke ini teh. Tapi betapapun Baraya nggak suka sama mereka, pas di akhir bulan Baraya pasti minta THR ke mereka. Iya kan? Ya karena apa? Karena mereka mandiri sedangkan Baraya ketergantungan sama mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berani melangkah. Itu. Makanya pertanyaan saya yang tadi ini mah jujur aja dalam hati ya. Sekarang Baraya hidup balangsak. Berani nggak Baraya datang ke Jepang sekarang? Tanpa modal apapun. Berani nggak Baraya ke Swiss? Tanpa modal apapun. Kalau Baraya ngaku, wah ini mah gini-gini-gini. Cina, orang-orang Cina tuh berani. Bahkan lihat sekarang, generasi Cina yang sudah lama tinggal di Indonesia, kalau mereka sekolah ke luar negeri, mereka kuliah ke luar negeri, banyak di antara mereka yang seperti itu. Bukan gara-gara mereka duitnya memadai. Banyak di antara mereka yang hidupnya miskin-miskin tapi berani mendorong anaknya itu untuk sekolah di luar negeri. Kenapa? Karena anak-anaknya sejak kecil juga dibiasakan untuk ada di zona di mana mereka tidak nyaman. Bahasanya beda, budayanya beda, apa-apanya beda, tapi berani aja berangkat ke sana. Cek berapa banyak persentasenya orang-orang Cina yang ada di luar negeri dengan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Cek sekarang. Misalkan Baraya datang main ke Harvard, Baraya main ke MIT, Baraya main ke Yale University di Amerika Serikat. Hitung kalau ada orang Indonesia di situ, nggak banyak biasanya, sedikit sekali. Tapi kalaupun ada orang Indonesia di sana, biasanya Chinese. Karena apa? Karena orang-orang Indonesia nggak berani untuk berlayar mengarungi samudera yang penuh spekulasi, yang tidak pasti, yang tidak menentu. Cina berani. Jadi ini sebenarnya sekali lagi ya saya tekankan ini bukan soal Cina atau bukannya walaupun saya berulang-ulang menyebut Cina. Bukan soal Cinanya, bukan soal apa, tapi mentalitas, keberanian seseorang untuk ditempatkan di zona yang tidak nyaman untuknya itu memberikan kepadanya motif, inspirasi dan dorongan agar dirinya bisa menjadi lebih independen, tidak tergantung pada orang lain dan pada akhirnya menjadi orang yang makmur. Semoga jadi bahan pelajaran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.